dari kelompok 4. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyimpulkan makalah dari kelompok 3. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Ada Anissa Nusa Fitri, Latmita Sari, Rizka Tamara, Eldiani Pane, Wati Satria, dan Supiati. Kesimpulan bagian yang pertama ada pengertian perkembangan motorik. Pada dasarnya perkembangan anak berjalan dengan kematangan otak dan saraf. Jadi setiap gerak merupakan pola interaksi. Perkenalkan, nama saya Wati Satria dengan NIM 209200051. Baiklah, langsung saja. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi dua, yaitu 1 motorik kasar, 2 motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Contohnya berjalan, berlari, melompat, menendang, naik turun tangga, dan lainnya. Proses perkembangan motorik anak dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya. Contohnya, anak bisa mulai berjalan ketika sistem sarafnya sudah matang serta kakinya sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan. Contohnya seperti menulis, menggambar, mewarnai, memotong, dan sebagainya. Perkembangan motorik halus setiap anak berbeda-beda, baik dalam hal kekuatan maupun ketetapannya. Pengertian karakteristik anak usia dini. Jika ditinjau dari istilah, maka anak usia dini mengacu pada usia seorang anak yang berada pada rentang 0 hingga 6 tahun. Jika berdasarkan Undang-Undang Sikdinas dan 0 hingga 8 tahun menurut pengertian oleh pakar pendidikan anak. Sedangkan Mansur juga menyebutkan bahwa seorang anak usia dini merupakan anak yang berada pada proses pertumbuhan serta perkembangan dan bersifat unik. Seorang anak pada usia tersebut juga memiliki pola perkembangan yang khusus dan menciri. Di atas sudah disebut bahwa usia dini merupakan kemasan seorang anak. Sedangkan saat anak mencapai usia 8 tahun, maka kecerdasannya mencapai 80% serta sangat optimal mencapai 100% pada saat seorang anak mencapai usia 8 tahun. Bahkan ragam pendidikan anak usia dini juga dibedakan menjadi beberapa macam. Pada jalur nonformal terdapat kelompok taman pantipan anak TPA biasanya untuk anak 0 hingga 6 tahun, kelompok bermain KB atau playgroup untuk anak berusia 2 hingga 6 tahun, dan terakhir merupakan kelompok PAUD untuk anak usia 0 hingga 6 tahun. Setelah Anda cukup mengetahui bahwa anak dalam usia tersebut harus mendapatkan pendidikan yang maksimal untuk tubuh kembangnya, Anda juga perlu tahu simulasi yang dibutuhkan agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldiani Pane dengan NIM 209200059. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian kesimpulan materi dari rekan saya. Karakteristik anak menurut para ahli, ada beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, rasa ingin tahu yang cukup besar terhadap sekitar. Biasanya anak lebih sering bertanya, walaupun bahasa yang digunakan masih cukup sederhana. Yang kedua, menjadi pribadi yang unik. Yang ketiga, egosentris. Masuk egosentris di sini masa transisi dari masa praoperasional menjadi operasional. Anak sudah mampu menerapkan logika untuk memahami persepsi sesuai keinginan mereka. Poin yang keempat yaitu senang berimajinasi. Maksudnya, seorang anak mampu menciptakan segala sesuatu yang mungkin saja lebih jauh dari keadaan sebenarnya. Untuk itu, pada anak usia ini bisa saja menjadi teman imajiner, baik itu boneka,
hewan, maupun orang lain. Poin yang kelima yaitu masa belajar yang sangat potensial. Poin yang keenam spontan, dan poin yang terakhir yaitu yang ketujuh aktif dan energik. Maksud aktif dan energik di sini, pada anak usia ini cenderung tidak pernah mengalami lelah atau capek, karena mereka sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan atau melakukan hal apapun. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, saya Anissa Nusa Fitri dengan NIM 209200057 akan menjelaskan tentang motorik kasar. Nah, apa sih motorik kasar itu? Jadi, motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi motorik kasar? Bisa disebabkan oleh usia, berat badan, serta kemampuan fisik tersebut. Nah, apa saja sih contoh dari fisik motorik kasar? Ada anak bisa duduk, bisa berlari, bisa menendang, ataupun bisa turun tangga. Hai, saya Rizka Tamara, NIM 209200046. Tadi sudah dijelaskan mengenai motorik kasar, sekarang giliran motorik halus nih yang kita jelasin. Apa sih itu motorik halus? Nah, jadi motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata sampai dengan tangan. Nah, jadi saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin. Apa ya kegiatan dan rangsangan yang dapat melatih motorik halus ini? Nah, contohnya itu seperti mewarnai, kemudian menggambar, menulis, serta bermain puzzle, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat melatih motorik halus ini. Nah, kemampuan motorik halus setiap anak itu berbeda-beda ya Bun. Kenapa berbeda-beda? Karena perbedaan ini dipengaruhi oleh pembawaan anak dan stimulasi yang didapat anak. Jadi anak harus mendapatkan stimulasi yang tepat agar perkembangan motorik halusnya berjalan secara optimal. Nah, tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkatan keberhasilan tertentu.